Shalom guys, salam sejahtera bagi saya dan saudara. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saya akan sampaikan kepada saudara berita yang sangat menggembirakan, dan ini datangnya dari Iran. Wah, siapa yang tidak tahu Iran? Iran adalah salah satu negara yang di sana jumlah orang yang percaya kepada Kristus itu sangat-sangat sedikit. Tetapi tahukah saudara, saat ini kegerakan rohani di sana sedang terjadi. Peningkatan orang yang percaya kepada Kristus sangat meningkat. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka tertarik dan menjadi percaya kepada Kristus? Ini yang perlu kita sama-sama cari tahu, ya. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara sesuatu berita yang menjelaskan tentang hal ini. Apa yang membuat mereka tertarik untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan ketika saya membaca berita ini, menurut saya ini sangat-sangat mengharukan. Ini sangat-sangat bagus, ya. Dan ini yang menjadi rahasia kenapa mereka memilih untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu meninggalkan keyakinan mereka yang lama. Saya pengen kita saksikan video ini sampai tuntas. Semoga video ini memberkati saya dan saudara. Oke, saksikan sampai tuntas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini Menteri Intelijen Iran yang mengakui bahwa saat ini kekristenan di Iran sedang bertumbuh. Langsung aja berita lengkapnya saya akan bacakan, saksikan sampai tuntas. Menteri Intelijen Iran telah mengakui secara terbuka untuk pertama kalinya bahwa agama Kristen semakin berkembang di seluruh Iran. Iranwire.com melaporkan bahwa Mahmoud Alavi, Menteri Intelijen Republik Islam, sedang memberikan pidato di depan beberapa ulama Muslim Syiah ketika dia mengumumkan kekristenan berkembang di sebagian Iran. Dalam upaya nyata untuk membuat orang-orang menjadi percaya, Alafia berkata, orang-orang yang berpindah agama ini adalah orang-orang biasa yang pekerjaannya menjual roti lapis atau semacamnya. Menteri Intelijen juga mengatakan kepada para ulama untuk berhenti bertengkar di antara mereka sendiri. Kita tidak punya pilihan selain memanggil mereka untuk bertanya kepada mereka mengapa mereka pindah keyakinan, kata Alavi kepada kelompok yang berkumpul. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka mencari agama yang memberi mereka kedamaian. Ya, ini alasan kenapa mereka pindah, karena mereka mencari agama yang membuat mereka hidup damai, ya. Kami memberitahu mereka bahwa Islam adalah agama persaudaraan dan kedamaian. Mereka menjawab dengan mengatakan bahwa sepanjang waktu kami melihat ulama Islam, ulama Muslim dan mereka yang berkhotbah dari mimbar berbicara saling bertentangan satu sama lain. Jika Islam adalah agama yang ramah, maka sebelum hal lain harus ada keramahan dan kedamaian di antara para ulama itu sendiri. Bukan tugas komunitas intelijen untuk menemukan akar dari perpindahan dari Islam ini. Tetapi itu terjadi tepat di depan mata kita, tambahnya. Iran dikenal karena
penganiayaan yang meningkat terhadap umat Kristen. Republik Islam terdaftar di nomor 9 dalam daftar negara penganiaya Kristen terbesar di dunia. Menurut Open Doors, orang-orang Kristen di Iran dilarang membagikan iman mereka kepada orang-orang non-Kristen. Akibatnya, kebaktian gereja dalam bahasa Persia, bahasa nasional Iran, tidak diperbolehkan. Ya, ingat, Yusuf Roni pernah berkata, kekristenan itu semakin dihambat, itu semakin merambat. Dan sedang terjadi gerakan kekristenan di mana-mana. Walaupun ada ancaman, ada penganiayaan, tetapi karena Tuhan yang orang Kristen sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, maka Tuhan yang berkuasa yaitu Yesus Kristuslah yang pernah mati, tapi juga telah bangkit dan telah naik ke surga, berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas setiap hati manusia. Dia bisa menggerakkan orang-orang untuk mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, dan terjadi di Iran, walaupun itu negara ya peringkat ke-9 ya sebagai negara penganiaya Kristen. Tapi cara Tuhan bekerja sangat unik. Oke guys, jangan henti-hentinya berdoa terus untuk jiwa-jiwa. Walaupun kita mengalami penganiayaan, tetapi ingatlah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Shalom, terus doakan saudara kita yang di Iran supaya tetap kuat, tetap semangat, dan tetap memberitakan Injil sampai keselamatan terjadi di seluruh Iran. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak orang yang tahu informasi ini. Bye-bye.